Baik, selamat malam. Kita akan menjelaskan dan berdiskusi tentang bagian akhir dari pelajaran Alin sebelum UTS, yaitu tentang bebas linear di chapter 5. Yang pertama, apa itu definisi dari bebas linear? Jika kita punya S merupakan himpunan tidak kosong yang terdiri dari vektor-vektor, maka persamaan dari K1V1 ditambah K2V2 ditambah KRVR itu sama dengan 0. Maka jika dia mempunyai paling sedikit satu solusi, K1 sama dengan K2 sama dengan KR sama dengan 0, maka dikatakan S itu adalah bebas linear. Jadi kita harus mendapatkan untuk bisa mengkategorikan dia bebas linear, maka persamaan ini harus mempunyai satu solusi, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan KR sama dengan 0. Jika solusi tersebut merupakan solusi satu-satunya, maka S disebut himpunan bebas linear. Dan jika ada solusi lainnya, maka S disebut himpunan bergantung linear. Jadi cuma ada dua kategori. Yang pertama bebas linear, yang kedua adalah bergantung linear. Bebas linear jika solusi tersebut merupakan solusi satu-satunya. Sedangkan solusi satu-satunya atau trivial solution. Sedangkan untuk yang himpunan bergantung linear, jika dia mempunyai non-linear, jika dia mempunyai solusi yang lain atau non-trivial solution, maka dia disebut dengan bergantung linear atau linearly dependent. Misal, himpunan S berisi 2 atau lebih vektor di ruang vektor V, maka himpunan S adalah yang pertama bergantung linear jika dan hanya jika paling sedikit satu vektor di S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor lainnya di S. Jadi jika ada satu vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor lainnya di S. Bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor lainnya di S. Oke, itu definisi untuk bergantung linear dan bebas linear. Ya, contoh, apakah vektor V1 sama dengan 1, min 2, 3 dan V2 5,6, min 1 dan V3 3,2,1 bebas linear atau bergantung linear di R3? Maka kita harus membuat persamaan seperti ini, seperti contoh yang pertama tadi, K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan persamaan V1-nya, vektor V1-nya K1 kali 1, min 2, 3 ditambah K2 kali 5,6,1 ditambah K3 kali 3,2,1 sama dengan 0,0,0. Maka kita bisa membuat persamaan seperti ini, K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, dan 3K1 min K2 ditambah K3 sama dengan 0. Maka kita dapat solusi ini, K1 sama dengan min setengah T, K2 sama dengan min setengah T, dan K3 sama dengan T. Karena V1, V2, dan karena kita punya solusi lain selain K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 seperti yang tadi atau trivial solutions, maka dari kaidah ini kita bisa melihat bahwa V1, V2, dan V3 itu bergantung linear di R3 karena dia punya solusi lain selain solusi trivial. Oke. Atau kita bisa melihat dari persamaan ini kita bisa membuat matriks sebagai ini, matriks A sama dengan 1, 5, 3 berdasarkan koefisien di persamaan ini, 2, min 2, 6, 2, dan 3, min 1, 1. Lalu coba kita cek determinannya. Maka kita bisa melihat determinannya, dan dari hasil perhitungan determinan Anda masih ingat ya, 1 kali 1, kemudian matriksnya adalah 6, 2, min 1, 1, min 5, min 2, 2, 3, 1 ditambah
3, min 2, 6, 3, min 1. Coba Anda cek determinannya. Nah, determinannya sama dengan, kita lihat, maka determinannya sama dengan 0. Ketika determinannya sama dengan 0, maka solusinya adalah non-trivial. Sehingga karena determinannya sama dengan 0, maka solusinya adalah non-trivial. Sehingga karena solusinya non-trivial, maka dia disebut dengan bergantung linear. Ini paling mudah mengeceknya. Kita lihat ketika determinannya sama dengan 0, maka dia bergantung linear. Ketika determinannya tidak sama dengan 0, maka dia bebas linear. Kemudian contoh yang kedua, Anda bisa ikuti di persamaan contoh 2. Kemudian nanti Anda bisa lihat contoh 2 mirip dengan contoh yang pertama. Kemudian yang ketiga, apakah polinomial P1 sama dengan 1 min X, P2 sama dengan 5 plus 3X min 2X kuadrat, P3 1 plus 3X min X kuadrat bebas linear atau bergantung linear di P2. Maka kita bisa menulis pakai dengan kaidah umum untuk menentukan apakah dia bebas linear atau bergantung linear dengan menggunakan persamaan ini. K1 P1 ditambah K2 P2 ditambah K3 P3 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan ini, P1 1 min X, P2 5 plus 3X min 2X kuadrat, P3 1 plus 3X min X kuadrat sama dengan 0. Maka K1 ditambah 5K2 ditambah K3 ditambah min K1 plus 3K2 ditambah 3K3X ditambah min 2K2 min K3 X kuadrat sama dengan 0. Maka kita bisa menyusun matriksnya dengan menggunakan persamaan ini. Yang pertama K1 ditambah 5K2 ditambah K3 sama dengan 0. Yang kedua min K1 ditambah 3K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Dan yang ketiga min 2K2 min K3 sama dengan 0. Maka coba Anda cek determinannya. Apakah determinannya sama dengan 0 atau tidak? Mulai dari hasil perhitungan, maka kita cek determinan dari, maka matriksnya adalah 1, 5, 1, min 1, 3, 3, dan 0, min 2, min 1. Anda cek determinannya. Maka determinannya sama dengan 0, maka dia punya solusi non-trivial, sehingga dia dikatakan bergantung linear. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh 4, silakan Anda selesaikan, ikuti sendiri persamaannya, mirip seperti contoh yang sebelumnya. Kemudian dari teorema 4.3.2 kita bisa lihat yang pertama adalah finite set yang mengandung 0. Jadi kalau kita punya finite set, misalnya seperti finite set, Anda ingat lagi di awal tadi. Ya, himpunan tidak kosong. Himpunan tidak kosong S, atau di sini dikatakan A. Jika A mengandung 0, di dalamnya mengandung 0, maka dia bergantung linear. A set with exactly one vector is linearly independent if and only if that vector is not null. Jadi dikatakan ketika kita punya sebuah himpunan yang kita ingin dia linearly independent, maka vektor itu tidak boleh mengandung angka 0. Kemudian sebuah set A yang dia terdiri dari dua vektor, yang dua vektor itu adalah bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan multiple scalar dari vektor yang lain. Jadi untuk mengatakan bebas linear, yang pertama adalah si A, set A
atau himpunan A atau matriks yang didapat tadi, matriks yang didapat itu tidak ada yang mengandung angka 0. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada yang merupakan skalar, multiplikasi skalar dari yang lain. Ketika dia ada mengandung nilai 0 atau merupakan skalar multiplikasi dari vektor yang lain, maka dia bergantung linier. Kemudian yang kedua, jika S sama dengan V1, V2, Vr adalah set dari vektor di Rn, jika R kurang dari N, R kurang dari N, R ini kurang dari N, maka S adalah bergantung linier. Maka silakan Anda kerjakan apakah vektor-vektor ini bebas linier atau bergantung linier. Maka pertama kali yang Anda harus kerjakan adalah Anda melihat K1. Anda harus menggunakan ini, persamaan ini. 3V3 sama dengan 0. Kemudian Anda susun matriksnya berdasarkan persamaan ini. Kemudian dari matriks ini Anda cek determinannya. Ketika determinannya sama dengan 0, maka dia bergantung linier. Ketika determinannya tidak sama dengan 0, maka dia bebas linier. Demikian juga berlaku untuk yang B dan C. Ini adalah tugas yang pertama Anda. Tugas pertama Anda. Kemudian silakan nanti Anda kumpulkan tugas pertama lewat menu submission di emas. Saya akan buka. Kemudian yang kedua, interpretasi geometrics. Dua vektor di R2 dan R3, maka ketika ada vektor seperti ini, yang salah satu vektor merupakan multiplikasi skalar dari vektor yang lain. V2 merupakan multiplikasi skalar dari V1, maka dia bergantung linier. Kemudian yang kedua, dia juga merupakan multiplikasi skalar meskipun arahnya negatif, maka dia juga bergantung linier. Nah, untuk vektor yang ini karena dia tidak multiplikasi skalar, kemudian tidak mengandung nilai 0, maka dia disebut dengan bebas linier. Kemudian di vektor R3 ini karena ada satu yang sebidang, ini kan satu bidang ya, maka dia ketika ada satu vektor yang sebidang, maka dikatakan bergantung linier. Ini ada yang satu vektor yang ini vektor V2 sama V3, dia sebidang, V1 lain bidang. Ketika ada dua vektor tersebut atau tiga-tiganya sebidang, maka dia bergantung linier. Ini V2 dan V3 dia merupakan multiplikasi skalar, maka dia juga bergantung linier. Sementara yang terakhir ini V3, V2 dan V1 tidak ada yang sebidang, maka dia dikatakan bebas linier. Jadi penting untuk melihat apakah ketiga vektor tersebut sebidang atau tidak sebidang. Ketika ada vektor yang sebidang, maka dia bergantung linier. Ketika tiga-tiganya tidak sebidang, maka dia bebas linier. Maka latihan 6 silakan Anda kerjakan. Apakah vektor U 2,-2,0, V 6,1,4 dan W 2,0,4 ada pada bidang yang sama jika titik asal dari ketiga vektor berada pada titik origin? Maka ini menjadi tugas kedua Anda di emas. Silakan Anda kumpulkan. Kemudian vektor ini juga sama. Apakah dia berada pada bidang yang sama? Kemudian untuk teori bebas linier yang terakhir adalah Wronskian. Teoremanya jika kita punya fungsi f1, f1x, f2 sama f2x sama fn sama dengan fnx adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan n-1 pada interval min tidak hingga sampai tidak hingga, maka determinannya wx. Kita bisa melihat determinannya V1x, ini V2x ya, ini merupakan turunan pertama dari V1, turunan pertama dari V2, turunan pertama dari Vn, kemudian dan seterusnya, turunan berikutnya dari V1, F1, F2 dan Fn, maka dia disebut dengan Wronskian. F1,
F2 sampai Fn. F2 sampai Fn. Maka teorema ini, jika fungsi F1, F2 sampai Fn mempunyai turunan kontinu di interval min tidak hingga sampai tidak hingga, dan jika Wronskian dari fungsi ini tidak sama dengan 0, maka fungsi ini membentuk bebas linear. Jadi contohnya adalah misalnya kita punya, sebentar, kita bisa lihat di buku sebenarnya. Di buku ada contoh Wronskian. Sebentar, misalnya saya sedang melihat buku. Misalnya kita punya fungsi F1 sama dengan X dan F2 sama dengan sin X. Maka tunjukkanlah apakah vektor tersebut dia bebas linear. Maka solusinya kita lihat, maka kita buat Wronskian, maka kita Wx nilainya adalah F1x, F2 sin X. Kemudian turunan dari F1 adalah 1, turunan dari sin X adalah cos X. Maka determinan dari ini adalah X cos X min sin X. Nah, setelah kita dapat determinan dari Wronskian ini, kemudian kita cek karena fungsi ini tidak punya nilai, apakah fungsi ini dia punya nilai 0 untuk semua X di interval min tidak hingga sampai tidak hingga. Jika dia tidak punya nilai 0 pada interval tersebut, jadi jika determinan dari Wx itu tidak punya nilai 0 untuk semua X pada interval min tidak hingga sampai tidak hingga, maka dia bebas linear. Maka kita lihat X cos X min sin X, dia tidak pernah punya 0 untuk semua nilai X dari min tidak hingga sampai tidak hingga. Maka karena dia tidak punya nilai 0 untuk semua nilai X, maka dia disebut dengan bebas linear. Anda bisa mencobanya, misalnya X-nya 0, apa yang terjadi? Kemudian X-nya V per 2 dan seterusnya, maka dia tidak mempunyai nilai 0 untuk semua X. Maka dikatakan bahwa fungsi ini adalah bebas linear. Maka silakan Anda di latihan 7 ada latihan yang merupakan tugas 3. Maka untuk yang pertama Anda bisa menyusun Wronskiannya. Jadi Wx adalah 1x Ex, maka Anda turunkan persamaannya. Kemudian terus ini V1, maka ini adalah F1 aksen, F2 aksen, dan F3 aksen. Ini demikian juga ini, demikian juga ini. Maka Anda cek determinannya, kemudian Anda cek apa ketika determinannya untuk semua nilai X dari min tidak hingga sampai tidak hingga dia tidak punya nilai 0, maka dia disebut dengan bebas linear. Oke, mungkin itu adalah akhir dari pertemuan kita untuk bebas linear, sekaligus mengakhiri kuliah kita sampai dengan UTS. Untuk UTS akan saya informasikan lebih lanjut. Selamat belajar dan selamat malam.